kajian kitab Tafsir Shawi. Jalalain saya mana? Jalalainnya udah beres. Udah, tinggal Tafsir Shawinya. Ya, man baya gerak. Gerak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Shawi halaman 85, cetakan Darul Ilim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajmain. Amma ba'du. Qala mufassiru rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi fi darini amin. Qauluhu, wasanya perkataan mufassir, wadhkur, lapan wadhkur, iya, terus wadhkur idhib tala. Asyara adalah mengisyarahkan mufassir bidzalika dengan lapan wadhkur ila anna id, kepada sesungguhnya lapan id dorpun adalah dorob di mahdupin, ya, yang dibuang, untuk yang dibuang. Di mahdupin untuk yang dibuang. Qaddara mengira-ngirakan musannif mufassirhu kepada itu lapan. Qaddara telah mengira-ngirakan siapa mufassir. Qaddara telah mengkira-kirakan mufassir hu kepada dorob yang dibuang. Ada hu-nya di sana. Mujud. Qaddarahu gitu. Qaddarahu. Biqaulihi, dengan perkataannya udhkur, lapan udhkur. Ya. Di sini ini kita masih membahas ayat 100 berapa ini? 24 daripada surat Al-Baqarah. Setelah kita membahas kemarin tafsir Jalalainnya, kita sekarang akan membahas mengenai tafsir Shawinya, di mana di sini ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Di antaranya, di dalam penjelasan Al-Imam tafsir Jalalain, pengarang tafsir Jalalain, di sini beliau menjelaskan dengan kata-kata udhkur yang jatuh penjelasan ini sebelum firman Allah Subhanahu wa taala wa idzib tala Ibrahim, dan tatkala menguji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam siapa Tuhannya. Id di sini dibahas oleh Imam Shawi, disimpulkan dari penjelasannya pengarang tafsir Jalalain bahwa id di sana merupakan dorob. Dorob di sini merupakan kata yang dipakai untuk menjelaskan waktu atau menjelaskan tempat. Seperti contoh hari Jumat. Ini menjelaskan waktu atau tempat. Waktu, maka kata-kata hari di sini merupakan bentuk daripada bentuk dorob. Kemudian pula seperti depan, bahasa Arabnya amam. Depan, belakang, kiri, kanan, ini menjelaskan tempat atau menjelaskan waktu. Tempat ini juga termasuk apa yang dinamakan dengan
Dorob. Kalau kita mengkaji ilmu nahu, ada kata-kata dorob. Dorob ini kata yang dipakai untuk menjelaskan, ada kalanya dorob tersebut berupa tempat, ada kalanya dorob tersebut berupa waktu. Kalau tempat bahasanya dorob zaman, kalau waktu dorob makan, kalau waktu bahasanya dorob zaman. Di sini kata-kata ketika menguji, ketika di sini yang bahasa Arabnya di sini di bahasa Arab kan ini termasuk kata dorob, ketika. Dan otomatis kalau yang namanya dorob itu harus ada pemiliknya. Contoh nih kita nih, saya ngomong contoh, saya makan malam ini. Di sana kata-kata dorobnya mana? Malam ini. Yang bersangkutan dengan malam ini apa? Makan. Berarti kata-kata malam ini adalah milik kata-kata makan. Paham? Seperti saya duduk di depan. Di sini dorobnya mana? Depan. Kata-kata di depan milik siapa? Di depan ini apanya? Duduk. Maka kata-kata depan adalah milik duduk. Begitu pula di sini dijelaskan, ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya. Ini kata-kata ketika ini dorob, harus ada pemiliknya. Ketika itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh pengarang tafsir Jalalain, kata-kata ketika ini miliknya kata-kata udkur. Maksudnya gimana? Maksud dengan ketika di sini, ingatlah kamu ketika. Ingatlah kamu ketika. Jadi kata-kata ketika di sini adalah milik kata-kata ingatlah. Ingatlah kamu ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa? Tuhannya. Dorob di sini harus ada pemiliknya. Seperti hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan. Begitu pula kalau di dalam ilmu nahu ada yang harus ada pemiliknya. Seperti jar majrur sama. Seperti contoh saya ngomong, saya nulis dengan pulpen, bil kolam. Mana sekarang jarnya dan majrurnya? Dengan pulpen. Kata-kata dengan pulpen milik siapa? Kalau ingin tahu milik siapa gimana? Maksud milik siapa? Tatkala orang ngomong, saya menulis dengan pulpen. Dengan pulpen ini apanya? Menulis. Dengan pulpen ini apanya? Jawaban daripada dengan pulpen apanya itu adalah pemiliknya. Berarti kata-kata saya menulis dengan pulpen ini yang merupakan jar majrur, pemiliknya siapa? Menulis. Paham? Di sini juga perlu dipahami firman Allah, dan ketika Nabi Ibrahim. Contoh nih, saya nih bercerita kepada semuanya, dan tatkala menguji dan ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya. Sekarang bagaimana cara yang mendengar menyikapi ucapan saya? Maksud saya ngomong kayak gitu apa sih? Maksud saya ngomong kayak gitu apa? Tatkala saya ngomong gitu kan, dan ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya, kemudian menjalankan perintahnya gitu kan. Maksud saya ngomong seperti itu, bagaimana tanggapan kalian sebagai pendengar? Kenapa? Karena berapa banyak sekarang ucapan yang dilontarkan karena pendengar tidak bisa menanggapinya, akhirnya tidak timbul faidah. Tidak timbul buah, tidak timbul hasil sebagaimana orang yang mendengar firman Allah
Sebagaimana orang yang mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang yang mendengar manakib sirah para anbiya, manakib para aulia, apabila kita tidak bisa menyikapinya, maka tetap tidak akan timbul buah. Jadi gimana? Dingin-dingin saja. Gak ada respon. Tatkala Allah bercerita nih, dan ketika Nabi Ibrahim atau ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya, kita gak tahu maksud Allah, maksud ketika di sana apa. Dingin-dingin saja. Tapi setelah dijelaskan oleh Al-Imam pengarang tafsir Jalalain, kita jadi paham. Tatkala Allah menjelaskan dan ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya, kemudian mengerjakan ujiannya dengan sempurna, akhirnya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah, begitu pula keturunannya. Kecuali orang-orang yang zalim. Maksud daripada penjelasan Allah, firman Allah seperti itu, maksudnya apa? Kamu harus ingat. Kamu harus ingat. Kok kata-katanya kamu harus ingat ya? Berarti kalau kamu harus ingat, di sini kata-kata kamu harus ingat dilontarkan bagi orang yang mana orang tersebut lupa. Gitu kan? Kemudian kalau orang lupa itu rata-rata gimana? Timbul apa? Masalah. Di antara masalahnya apa? Resah, bingung, stres. Orang lupa kan kayak gitu rata-rata gitu kan. Lupa nyimpen kunci di mana, bingung. Gitu kan? Lupa nyimpen motor di mana, bingung, dikira hilang padahal lupa nyimpen gitu kan. Salah nyimpen, lupa nyimpen barang, bingung, lupa nyimpen istri, bingung gitu kan. Nah, bingung akhirnya. Tuh. Jadi dari kata lupa ini timbul bingung. Subhanallah. Jadi daripada bentuk kasih sayang Allah nih, Allah kan melihat hambanya ini lupa. Dari lupa timbul bingung. Timbul bingung kenapa? Tatkala menyikapi perintah dari Allah. Disuruh sholat, bingung, resah, gak tenang gitu kan. Disuruh puasa, bingung, resah, gak tenang gitu kan. Disuruh zakat, bingung, resah, gak tenang gitu kan. Disuruh zikir, disuruh ngaji, disuruh baca sholawat, bingung, resah, gak tenang. Kenapa? Sebabnya lupa. Tatkala lupa, akhirnya diingati oleh Allah lewat cerita. Kata Allah, ingatlah oleh kamu ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, kemudian menyempurnakan perintahnya. Bagaimana balasan dari Allah? Kata Allah, balasannya gimana? Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Setelah itu gak berhenti di sana, keturunannya pula Allah jadikan sebagai pemimpin. Bukan hanya bapak orang tuanya, tapi anak-anaknya juga dijadikan pemimpin. Tatkala mengerjakan perintah Allah kemudian menyempurnakannya, akhirnya gimana? Dijadikan pemimpin. Kita nih sekarang sedang resah, pusing, gelisah, lupa menyikapi sholat, gelisah. Ditawarin sama Allah. Tawarin gimana? Coba ingat cerita Nabi Ibrahim, kata Allah tuh. Tatkala diuji oleh Tuhannya, maksudnya aku kata Allah, kemudian menyempurnakan, akhirnya didikan pemimpin. Mau gak kamu jadi pemimpin? Kita tanya sama Allah, mau gak kamu jadi pemimpin? Sekarang orang saja berbondong-bondong sekarang bikin partai ini, partai itu, partai A, partai B, partai C karena ingin jadi pemimpin. Kemudian membayar orang gitu kan agar semuanya memilih dia. Memaksakan orang berbicara sebaik mungkin, bersikap sebaik mungkin, dihiasi perbuatannya agar orang memilihnya. Cuman karena apa? Ingin jadi pemimpin sampai mengeluarkan uang miliaran. Sampai membawa orang banyak. Gitu kan? Setelah itu juga belum ada kepastian dianya menjadi
pemimpin. Itu orang lain saja kata Allah di luar sana mereka paham arti kata pemimpin sehingga rela mengeluarkan uangnya agar mereka menjadi pemimpin, rela mengeluarkan keringatnya, rela menghabiskan hartanya minjam kepada si A kepada si B. Kenapa? Sekarang sebentar lagi pemilihan wali kota, sebentar lagi pemilihan camat gitu kan, gak punya uang nih gitu kan, akhirnya minjem uang, bagi-bagi uang agar orang memilihnya. Di samping itu belum tentu dia dipilih. Kata Allah, aku tawari sekarang, aku tawari sesuatu yang bisa menjadikanmu sebagai pemimpin. Gak usah keluarin uang, gak usah capek-capek. Intinya apa? Kerjakan perintahku kata Allah. Sekarang kamu yang resah menjalani sholat, gak usah resah. Kenapa? Balasannya aku jadikan kamu sebagai pemimpin. Kamu sekarang yang resah puasa, yang resah zakat, kamu yang resah zikir, salawat, ngaji, gak usah bingung sekarang, gak usah resah. Kenapa? Ingat, jalankanlah jaminan dariku akan aku jadikanmu sebagai pemimpin. Dan gak berhenti di sana, anakmu pula akan aku jadikan pemimpin kata Allah. Tertarik gak? Gitu kan? Udkur. Ini maksud daripada, salah satu maksud daripada Allah menceritakan tentang bagaimana pengujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihis, supaya ingat. Dan kata-kata ingat timbul berarti dari lupa kita, lupa diingetin. Kenapa? Karena kalau lupa dibiarin, wah celaka sudah. Lupa dibiarin tuh akhirnya keresahan sampai mati, kebingungan sampai mati, gak berujung, stresnya sampai mati gitu kan. Gak ada akhirnya, gak ada solusi, bingung. Kenapa kamu kok dibiarin, udah tahu lupa gitu kan, gak mau nginget nih, diingetin loh oleh Allah. Allah mengingatnya, wadkur, ingat. Nah, ini jadi kita perlu paham bagaimana cara menyikapi. Kenapa? Karena banyak orang tatkala mendengar sesuatu, akhirnya karena gak bisa menyikapinya, ada kalanya gak timbul buah sama sekali, dingin. Yang paling bahaya akhirnya jadi salah menyikapi. Ini yang paling bahaya. Allah bercerita tujuannya A, kamu memahaminya jadi B. Akhirnya ayat Al-Quran dijadikan dalil untuk melakukan maksiat. Akhirnya hadis dijadikan dalil untuk bermaksiat. Akhirnya ayat Al-Quran dijadikan dalil untuk menghalalkan yang haram. Akhirnya hadis dijadikan dalil untuk menghalalkan yang haram. Padahal maksudnya tidak seperti itu, maksud Quran tidak seperti itu lah. Gak seperti itu, karena kita salah menyikapi, akhirnya timbulnya juga salah. Ternyata ilmu menyikapi juga susah. Jadi bukan hanya berbicara tentang ngomong, berbicara tentang mendengar saja juga sudah susah. Sekarang kita nih ngomong kan susah. Coba sekarang jamaah disuruh gantian, saya yang mendengar. Ayo sekarang jamaahnya yang megang mic di sini. Ayo yang megang mic di sini. Oh susah ngomong gitu kan. Susah ngomong tuh. Kalau dengerin mah gampang. Lah enggak. Loh kalau ngomong mah susah, saya mah lebih baik dengerin gampang gitu kan. Lah enggak. Kata siapa? Dengerin gampang. Kata siapa? Menjadi mustami itu gampang. Kata siapa? Menjadi pendengar setia itu gampang? Enggak gampang. Bukan hanya berbicara tentang tentang berbicara nih, cara berbicara. Mendengar juga ada caranya, sehingga ada peribahasa ta'allam husnal istima kama tata'allam husnal bayan. Pelajarilah bagaimana bagusnya mendengar sebagaimana kamu mempelajari bagusnya menjelaskan. Kita nih menjelaskan, belajar sebaik mungkin menjelaskan, tapi belum tentu kita belajar tata cara mendengar penjelasan.
Berapa banyak gitu kan kita duduk mendengar kalam hikmah, mendengar Al-Quran, mendengar hadis, namun belum tentu perkataan tersebut masuk ke hati kita. Belum tentu kita bisa mengolah perkataan tersebut, belum tentu kita bisa mempraktekkan perkataan tersebut gitu kan. Ternyata menjadi pendengar juga susah. Makanya betul yang ngaji mah luar biasa. Makanya betul, kata Ama Bojong, gak ada yang saluhureun ngaji, mau yang ngomongnya, mau yang mendengarnya, mau yang menyimaknya, gitu kan, mau yang diskusinya, gak ada yang seatas mereka, gak ada. Kenapa? Semuanya juga susah, gitu kan, punya nilai-nilai yang agung, nilai yang mulia. Duduknya juga susah, gak sembarangan orang duduk, dengarnya juga gak sembarangan orang dengar, gitu kan. Berapa banyak orang yang ingin ngaji namun gak bisa ngaji. Berapa banyak yang di hatinya saya sebenarnya ingin hadir di majelis taklim namun sampai saat sekarang ini belum bisa hadir di majelis taklim. Berapa banyak orang yang sudah ada ketertarikan, udah ada, saya ini ketertarikan hadir di majelis taklim sudah ada, namun faktanya masih belum bisa duduk di majelis taklim. Berapa banyak orang yang ingin ke majelis taklim namun karena alasannya banyak, problemnya banyak, akhirnya gak bisa hadir di majelis taklim. Oh, ternyata yang hadir di majelis taklim yang ngaji itu bukan sembarangan orang. Kenapa? Karena semuanya juga mempunyai nilai-nilai yang tinggi, sehingga hanya orang yang terpilih lah yang bisa di sana. Makanya betul, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Dan gak sembarangan orang ngaji. Ingat, gak sembarangan orang ngaji itu, gak sembarangan orang mesantren, gak sembarangan orang bisa mesantren. Berapa banyak orang yang ingin mesantren namun gak bisa. Ada kalanya gak bisa, orang tuanya ingin anaknya mesantren namun anaknya gak mau. Ada kalanya anaknya mau, bapaknya gak mau. Ada kalanya anak dan bapaknya, neneknya gak mau, gitu kan. Ada kalanya ada aja yang gak mau. Tetangga ikut gak mau diikutin, gitu kan. Sebenarnya Ustadz saya ingin anak saya pesantren, gitu kan. Semuanya sudah setuju, cuman tetangga saya gak setuju, akhirnya gak saya masukkan ke pesantren. Tuh kan terkadang seperti itu. Subhanallah. Jadi gak sembarangan orang bisa mengkaji ilmu Allah, menjelaskan, yang mendengar, semuanya mempunyai keunggulan masing-masing yang menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan perkara biasa. Ya, paham? Ini gaddarahu bi qoulihi udkur. Wal khitabu, dan khitab di sini udkur, ingatlah untuk siapa? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau seandainya sekarang untuk Nabi, ya berarti untuk kita enggak perlu dong. Lihat dulu dong penjelasannya belum beres. Udkur ya Muhammad li qaumika. Sebutkanlah wahai Muhammad li qaumika untuk umatmu. Ingatkanlah wahai Muhammad untuk li qaumika untuk kaum kamu, waqtabtilai Ibrahim, tatkala waktu pengujian Nabi Ibrahim alaihis salam. Wayasihu, dan sah pula takdirnya, jangan udkur. Takdirnya jadi gimana? Bisa saja takdirnya, kata Imam Sawi, gimana? Udkuru. Ingatlah oleh kalian. Kalau tadi mah ingatlah olehmu. Kalau oleh kamu berarti satu orang. Yang dimaksud dengan satu orang tadi siapa? Nabi. Sekarang kata-kata idzibtala ketika menguji kepada Tuhannya, ketika menguji kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhannya? Maksudnya di sana disuruh mengingat. Siapa yang disuruh mengingat? Kalian. Tadi mah kamu, sekarang kalian. Oke, setelah penjelasan kedua yang dibuang di sini adalah harus mengingat siapa kalian. Kaliannya ini siapa? Wa yakunu, dan ada kata-kata kalian di sini khitoban, merupakan khitab untuk siapa? Li Bani Israel. Jadi kata tersebut Allah lontarkan, khitabkan untuk siapa? Bani. Ingatlah wahai kalian, siapa yakni Bani Israel. Oke. Setelah beres kita memahami kata-kata tersebut, sekarang kita perlu memahami pula sisi maksud. Tadi kan udah dibahas sama saya, sedikit itu yang dibahas.
maksud daripada Allah menceritakan tentang cerita Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa yang diceritakan oleh Allah adalah Nabi Ibrahim bukan Nabi yang lain? Jadi sengaja Al-Bagir saya kalau menjelaskan kayak tafsir seperti ini suka perlapat dikit, dijelasin dikit-dikit. Jadi ini agar mata kita terbuka bahwa ternyata Al-Quran itu maknanya luar biasa. Perlapatnya saja mengajarkan keilmuan yang tinggi. Susunannya saja gitu kan, mengajarkan keilmuan yang tinggi. Sekarang kalau orang berpikir dengan cerdas, pasti akan timbul tanda tanya. Tatkala mendengar firman Allah, ingatlah olehmu ketika menguji kepada Nabi Ibrahim siapa Tuhannya. Kalau orang cerdas pasti mikir dulu juga gini mikirnya. Kok kenapa yang disebutkan Nabi Ibrahim? Harus ada alasannya kan? Alasannya apa? Gitu kan? Yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim, bukan nabi-nabi yang lain. Nah, ini perlu juga dibahas. Akhirnya dibahas di sini, contoh lihat. Wal maksud, dan yang dimaksud min dzikri qissati Ibrahim, daripada menyebutkan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dalil alal mukhalif, atas yang menentang minal Yahudi, daripada kaum Yahudi, wan Nasara, dan Nasrani, wa musyrikil Arabi, dan orang-orang musyrik dari golongan Arab. Kenapa? Li'annal firaqo jami'aha, karena sesungguhnya kelompok-kelompok yang barusan tiga ini semuanya ya'tarifuna, mengakui bipadli Ibrahim, kepada keunggulan Nabi Ibrahim. Alasannya, kenapa yang diceritakan oleh Allah adalah cerita Nabi Ibrahim adalah apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Arab kepada Rasul yang lain mah ada nggak percayanya, ada suka merotes gitu kan. Tapi ada satu Rasul yang kaum Yahudi menghormatinya, kaum Nasrani menghormatinya, orang musyrik Arab menghormatinya, semuanya mengakui keunggulannya. Siapa Rasul tersebut? Nabi Ibrahim. Akhirnya tatkala timbul kesalahan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, yang dijadikan cerita siapa? Nabi Ibrahim. Supaya apa? Supaya kaum Yahudi, kaum Nasrani mereka mengakuinya. Mereka bisa menerima kepada cerita Allah. Kenapa? Yang diceritakannya adalah Rasul yang diakui oleh mereka. Nah, ini alasan kenapa yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim. Setelah kita paham alasan tersebut, ada lagi yang perlu kita ambil. Apa yang perlu kita ambil? Oh, di sini saya bisa ngambil hikmah. Kalau kita ingin menasihati seorang anak, kalau kita ingin menasihati teman, kalau kita ingin menasihati siapapun, kita harus menasihati, kalau ingin pakai cerita, dengan cerita yang mana mereka mengakui kepada orang yang kita ceritakan. Yang hatinya akan betul-betul menerima kepada orang yang kita ceritakan. Kenapa? Karena berapa kali sekarang tatkala kita menasihati anak, tuh si Anu mah, kamu jangan malas gitu kan. Kenapa kamu malas gitu kan? Lihat tuh si Abdul mah, lihat tuh si Komar mah gitu kan. Si Abdurrahman mah, lihat itu si si Abdul, sebangsanya si Abdul mah rajin gitu kan, tuh ikutin. Kita ceritanya memakai si Abdul, sedangkan si Abdul adalah orang yang dibenci oleh anak kita. Musuhan dengan anak kita, kira-kira sekarang akan masuk ke nasihat kita? Enggak. Tatkala menasihati seseorang, kalau ingin pakai cerita, yang kita ceritakan harusnya orang yang diakui oleh anak kita. Nah, rata-rata
yang diakui oleh orang-orang rata-rata nih, mau anak kita, teman kita, itu adalah orang-orang yang disaksikan oleh mereka, terutama orang yang sezaman dengan mereka. Kenapa? Karena umumnya orang kalau diceritakan cerita orang yang gak kelihatan oleh matanya, gak sezaman dengan mereka, ntar suka ada dalil. Dalilnya apa? Dah beda, eta mah zaman baheula. Gitu kan? Tuh tingali zaman baheula mah gitu kan. Tuh lihat tuh orang-orang dulu mah gitu kan, ngajinya rajin, kemudian wiridnya rajin, sholat sunnah juga sehari 200 rakaat. Kenapa kamu sekarang jangankan sholat sunnah 200 rakaat, 2 rakaat susah? Jawabannya beda baheula jeung ayeuna mah gitu kan. Baheula mah eueuh moal, ayeuna mah aya moal, godaan teh loba, baheula mah godaan saeutik. Tuh kan? Ada dalil lagi jadi. Makanya kalau ingin bercerita kepada seseorang, ceritakanlah dengan sesuatu di mana mereka mengakuinya. Dari sinilah para ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kita perlu memenakibkan para ulama di zaman kita. Akhirnya yang diacara-acarakan, yang diceritakan cerita gak hanya para rasul, gak hanya para nabi. Dari sinilah ada yang namanya haul. Dari sinilah kenapa adanya haul. Di haul itu apa sih? Haul itu haul wali anu. Apa yang ada di haulnya? Menceritakan sejarah kesolehan orang tersebut. Kok kenapa ada haul? Kenapa gak cukup sekarang cerita aja para rasul, para nabi? Enggak cukup. Kenapa? Karena kalau diceritain para rasul, para nabi, ujung-ujungnya jawaban kamu gimana? Da eta mah rasul, orang mah lain rasul, orang biasa. Wajar rasul orang sempurna gitu kan, bebas dari dosa. Kalau saya banyak dosa, saya mah orang biasa, matak wajar tuh kan. Jadinya gitu lagi. Rasul sholat sunnahnya dah rasul gitu kan, saya mah kan bukan rasul, makanya sholat sunnah sedikit juga gak jadi masalah gitu kan. Akhirnya perlu kita bercerita para ulama yang dekat zamannya dengan kita. Jangan heran kenapa ada buku kitab manakib ulama anu, nah manakib teh asa beres-beres gitu kan. Kalau muncul orang mahiji atau di manakib geun teh enggeus we tong anu nyeun di manakib, beda. Gak bisa. Kenapa Allah saja mengajarkan kalau kita ingin bercerita dengan orang yang mana orang yang kita bercerita kepadanya mengakuinya. Kalau udah mengakuinya pasti akan menerimanya. Kan tujuan kita bercerita kepada orang agar dia menerima cerita kita. Kalau yang kita ceritakan kemudian dia gak menerimanya, apa sekarang? Apa dong sekarang gunanya kita bercerita? Maka di dalam bercerita pula kita harus pintar-pintar bercerita. Banyak sekarang orang mengingkari, ngapain harus menakibkan ulama anu, aulia anu gitu kan. Dalam cerita ulama, manakibkan, kenapa gak para rasul saja? Cukup sudah para rasul, para nabi. Nah, di sini kamu gak pinter, makanya kalau ngaji yang beres gitu kan. Nih lihat, kalau ngaji tafsir itu yang beres. Gimana? Kamu perlu memahami hikmah-hikmah daripada maksud Allah mengutarakan firman anu. Di antara di sini apa? Maksud Allah mengajarkan kalau berceritalah dengan orang di mana orang yang lain akan mengakuinya. Makanya Allah ceritakan kepada orang Yahudi Nasrani siapa? Nabi. Kenapa? Orang Yahudi Nasrani mengakuinya. Akhirnya Allah bercerita dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi sekarang kita paham kenapa ada manakib ulama, ada manakib aulia, kenapa guru kita suka menakibkan ulama zaman sekarang gitu kan. Kenapa? Ya agar orang-orang pada menerimanya, gak ada dalil lagi, gak ada dalil lagi. Oh zaman baheula mah eueuh moal tah, saya zaman geus rame geus aya pasar, salat masih bisa tuh ningan.
tuh ulama anu, wali anu gitu kan, mall berderet di mana-mana. Di zaman kita mall berderet di mana, termasuk tuh almarhum guru kita semuanya Abu Yaudin. Kalau berdalil zaman ayeuna mah loba mall, jadi hese salat teh kusabab loba pasar, godaanna loba. Tuh Abu Yaudin. Sholat, Masya Allah gitu kan. Sholat sunnahnya Masya Allah. Akhirnya karena betul-betul menjaga sholat, setiap ceramah suka menegaskan orang supaya jaga sholat, jaga sholat. Gak bisa beralasan sekarang meninggalkan sholat karena pasar, gak bisa. Gak akan diterima oleh Allah alasan meninggalkan sholat karena kantor, gak akan diterima oleh Allah. Meninggalkan sholat karena pabrik gak akan diterima alasannya oleh Allah. Meninggalkan sholat karena urusan dunia gak akan diterima oleh Allah. Apalagi meninggalkan sholat karena kemaksiatan, kelalaian gak akan diterima alasannya oleh Allah. Gak akan. Kenapa? Lihat kata Allah. Mau alasan karena banyak mall, karena urusan pasar. Tuh ada orang pasar yang sholatnya tetap dijaga. Tuh ada orang kantor yang sholatnya tetap dijaga. Tuh ada orang pabrik yang sholatnya tetap dijaga gitu kan. Nah, akhirnya gak bisa berdiri lagi. Kenapa? Karena yang diceritakannya adalah orang-orang yang sezaman dengan kita. Gitu kan. Orang yang sezaman dengan kita. Nah, ini salah satu hikmah. Karena Nabi SAW yaqul ungduru at-takalifa, lihat oleh kalian taklif-taklif. Yani syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dipaksakan harus dikerjakan, yakni kewajiban-kewajiban. Allati yang mana kallafa, memaksa, mewajibkan siapa? Allah biha, dengan itu takalif Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal hiya, apakah hal tersebut taklif muwafiqatun, mencocoki lima ji'tu bi au mukhalifah, mencocoki ini taklif ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah wajibkan kepada Nabi Ibrahim, yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim, sesuai gak kata Nabi dengan yang telah saya bawa? Sesuai au mukhalifah atau gak sesuai? Lihat tuh penjelasannya. Oh ternyata sesuai gitu kan. Itu kalau seandainya sesuai, kenapa kalian gak mau mengikuti kepada Nabi? Kata Nabi, kenapa kalian gak mengikuti kepadaku? Kan ajarannya sesuai. Kalian sekarang mengikuti kepada Nabi Ibrahim karena mengakui Nabi Ibrahim, lihat ajarannya sama gak dengan saya? Kenapa sekarang gak mengikuti saya? Kan ajaran juga sama. Gitu kan? Nah, akhirnya gimana? Gak bisa membantah kalau udah seperti itu. Ujung-ujungnya ya saya emang gak mau beriman sama kamu. Ya kalau gak beriman sama Nabi, diterima gak keimanannya? Gak diterima. Meskipun beriman kepada Allah, tapi kalau gak beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak akan diterima keimanannya. Harus iman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan. Akhirnya ujungnya lagi masalah apa? Oh masalah hawa nafsu. Ternyata ini semua mah hanya dijadikan sebagai dalih saja, bukan dalil, dalih saja. Bukan dalil, tapi dijadikan sebagai dalih untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi kekurangannya. Dan ini adalah seburuk-buruknya orang. Seburuk-buruknya orang tatkala melakukan keburukan, kemudian mencari dalil untuk membenarkan keburukannya. Dan sebaik-baiknya pendosa, kata Nabi, adalah pendosa yang mengakui kesalahannya. Makanya setidaknya kalau kita adalah orang yang suka melakukan dosa, kita tatkala suatu saat melakukan dosa gitu kan, kita yang sudah melakukan dosa, setidaknya akui itu adalah dosa. Akui itu adalah kesalahan. Jangan sampai akui itu merupakan keunggulan. Di antaranya apa? Di antaranya timbul ucapan seperti ini. Gimana timbul ucapan seperti ini? Contoh, sering kali ada orang ngomong kayak gini. Gitu kan.
Ngapain sekarang kalian gitu kan, pakai hijab, pakai kerudung, tapi masih suka melakukan dosa gitu kan. Lebih baik saya gak pakai kerudung juga, meskipun seksi, saya mah gak pernah dolim kepada orang. Saya gak pernah ngomongin orang. Gitu kan. Tak ingat, ini ucapan tanpa disadari, dia tatkala itu membenarkan kesalahannya. Apa kesalahannya di sana? Membuka aurat. Tatkala itu dia membenarkan membuka auratnya. Kenapa? Karena dia merasa tidak mendolimi yang lain, tidak mengomongkan kejelekan orang lain. Sedangkan kalau ditanya oleh kita, membuka aurat itu menurut syariat benar atau salah? Salah. Jadi gimana? Yang salah akui salah, yang benar akui benar. Setelah itu maka gimana? Tatkala kita melakukan kebenaran, di sisi kita ada kesalahan, kebenaran tetapkan oleh kita, kesalahan kita benahi. Begitu pula tatkala ada kebenaran pada yang lain, akuilah itu merupakan kebenaran. Kalau melihat kesalahan, tinggal benahi kesalahannya tanpa meniadakan kebenarannya. Paham? Akui kebenarannya. Akui kebenarannya. Benahi kesalahannya, bukan meniadakan kebenarannya. Dengan sebab perbuatan kesalahannya. Seperti tadi timbul ucapan, ngapain pakai gamis, hari maksiat, masih osok jalan. Gitu kan, gaya nawe gitu kan, pakai kopiah tapi sok dolim ka batur. Gitu kan. Nah, ini adalah ucapan yang betul-betul merusak kepada akidah. Kalau berbicara merusak kepada adab jelas. Ini mah merusak kepada akidah. Jadi gimana? Lebih baik kayak saya, meskipun gak pakai topi gitu kan, gak pakai kopiah, tapi saya mah gak pernah dolim kepada orang. Oh, hati-hati, ini akidah nih yang rusak, gitu kan? Jadi gimana? Kalau kita melihat kebenaran pada jiwa seseorang, akui itu adalah kebenaran. Kalau lihat kekurangan, gak usah campur adukan dengan kebenaran. Lihat kekurangan, kesalahan, benahi kesalahannya tanpa meniadakan kebenaran. Kamu itu sebenarnya udah bagus pakai peci. Kamu teh sudah bagus pakai hijab, cuman ada kekurangan gitu kan. Tah, ya suka mengomongkan kejelekan orangnya, ini coba benahi. Alangkah baiknya seperti itu kan. Tetap kita akui. Subhanallah gitu kan, kamu udah bagus sekarang pakai gamis, sudah bagus pakai sarung, cuman ada kekurangannya gitu kan. Kamu suka ghibah, kamu suka dolim, kamu ada hasud gitu kan. Tolong benahi itu kekurangannya. Dan gamis itu sudah benar, gamis itu. Peci kamu sudah benar, hijab kamu sudah benar, tutup aurat kamu sudah benar. Gitu kan, cuman ada kesalahan kamu yang perlu dibenahi. Alangkah baiknya kalau setiap kali kita melihat orang melakukan kesalahan seperti itu, akhirnya orang gimana? Kebaikannya tetap dia tetapkan, kebaikannya tetap dia jalankan, keburukannya dia benahi. Apa jadinya kalau seandainya ucapan kita kayak tadi, ngapain pakai hijab? Tapi masih ngomongin kejelekan orang. Tatkala kita ngomong seperti itu, akhirnya perempuannya dibuka lagi hijabnya. Oh ya kan, saya masih belum bisa menjaga mulut dari omongan orang, dibuka hijabnya gitu kan. Saya mah malu pakai hijab, mendingan gak pakai hijab. Apa jadinya? Kita menjerumuskan orang ke dalam jurang kedua kalinya. Kita menambahkan kemaksiatan orang. Ini ucapan kita jaga, status kita jaga. Ini status kita jaga, ucapan kita jaga. Di dalam status ini harus betul-betul kita menjaganya. Lihat, Allah saja di dalam Al-Quran berbicara tentang khamar gimana? Fihi manafi'ul linnas. Allah menjelaskan secara real. Emang sih khamar itu kata Allah ada manfaatnya. Tuh. Khamar saja yang sudah diharamkan oleh Allah, khamar kan diharamkan oleh Allah. Tapi bagaimana cara Allah menjelaskan? Iya betul, khamar itu ada manfaatnya, ada. Itu juga ada manfaatnya. Tapi madorotnya lebih besar ketimbang Tuh subhanallah, Allah saja gak pernah meniadakan kebaikan.
Kalau sesuatu ada kebaikannya, akui kebaikan, gitu kan? Keburukannya keburukan, kebaikan sekecil apapun kebaikan Allah melihatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Paham? Jadi ingat, bersihkan hati kita. Didik hati kita. Jaga mulut kita. Kemudian pintar-pintarlah menyikapi tatkala mata melihat. Kalau melihat kebaikan, akui itu adalah kebaikan. Tetapkanlah. Kalau melihat keburukan, akui merupakan keburukan tanpa meniadakan kebaikan. Nasihatilah. Itu cara menjaga hati. Nasihati. Melihat kebaikan, akui kebaikan. Keburukan, keburukan. Jangan sampai meniadakan secara 100%. Pemerintah, sialan, semuanya bangsat. Jangan. Kenapa? Karena ternyata kalau melihat ada kebaikan, akui kebaikan. Gitu kan? Masyarakat, bangsat semuanya. Sialan, gitu kan? Kenapa? Karena menghancurkan ini, demo gini, demo gitu, gitu kan? Lihat dulu, kebaikan akuilah kebaikan, kesalahan. Coba, alangkah indahnya kalau seandainya seperti itu. Kebaikan akui sebagai kebaikan, kesalahannya sudah itu merupakan kesalahan, nasihatilah. Nah, gitu kan? Nasihatilah. Wah, luar biasa. Oh, betul sih, kamu itu sudah betul bagus mengatur ini masyarakat. Cuman ada kesalahan, ini kesalahan itu coba hilangkan. Kau selaku masyarakat sudah baik, gitu kan? Cuman ada kesalahan ini, coba hilangkan kesalahan ini, gitu kan? Tanpa meniadakan kebaikan masyarakat atau meniadakan kebaikan pemerintah. Sekarang kita sudah diadu domba. Sekarang pemikiran orang sudah dirusak. Akhirnya pemikiran orang, kalau orang melakukan kebaikan terus melakukan keburukan, seakan-akan gak ada kebaikan sama sekali. 100 yang kebaikan yang sudah dilakukan olehnya kemudian ditiadakan karena satu keburukan. Orang berbuat baik kepada kita, suka ngasih kepada kita. Perasaan dia kalau kita lagi masalah, dia suka nasihatin kita. Wah, perawangan sama kita, baik ngasih makanan. Suatu saat dia tatkala dia gak punya, kemudian gak membantu kita tatkala itu. Akhirnya gimana? Mana mah gitu kan? Mana mah babaturan teh tepantos baturan kas mana mah gitu kan? Mana mah tara nulungan susah gitu kan? Subhanallah, kemanakan kebaikan yang telah diberikan olehnya? Hanya dengan satu kali saja. Satu kali kesalahan yang mana sebenarnya kalau kita telusuri bukan kesalahan. Karena kondisi yang menyebabkannya gak bisa membantu kita, kemudian kita meniadakan kebaikannya yang dulu. Sekarang kita dalam keadaan kesusahan. Teman kita sebenarnya suka membantu kita. Karena teman kita juga susah keadaan seperti ini, kita minta bantuan teman kita gak bisa. Akhirnya hancur pemikiran kita. Hancur hati kita. Boga baturan teh daek nulungan. Gitu kan? Boga sahabat teh teu daek nulunan, boga dulur teh teu daek nulungan, gitu kan? Boga tetangga teh teu daek nulungan. Padahal cuman tatkala itu saja. Sebelum-sebelumnya melihat, suka untuk hati-hati. Ini sifat yang sangat jelek yang menunjukkan kekotoran di hati kita. Hilangkan seperti itu. Ingat, jangan sampai meniadakan kebaikan dengan sebab satu kesalahan. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah daripada akhlak-akhlak yang jelek. Kita dijadikan oleh Allah daripada orang-orang yang berakhlakul karimah. Berakhlak dengan akhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang dibersihkan hati kita daripada segala kotoran dosa, dibersihkan hati kita daripada segala kotoran hawa nafsu, dibersihkan hati kita daripada kotoran sifat-sifat yang hina, dibersihkan daripada kotoran hasud, kotoran dengki, kotoran dendam, kotoran ria, kotoran sombong, kotoran ujub, kotoran suudzon kepada makhluk Allah, gitu kan? Dan dihiasi hati kita dengan cahaya
dengan keindahan akhlak yang mulia, dengan akhlak syukur, akhlak sabar, akhlak tawakal, akhlak qanaah, akhlak husnudzon kepada makhluk Allah, berbaik sangka kepada makhluk Allah, akhlak sayang kepada semua makhluk Allah, gitu kan. Kemudian jasad kita, zahir kita dibersihkan daripada kemaksiatan, dijauhkan daripada kezaliman, badan kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, mata kita selalu dipakai untuk memandang ajaran-ajaran Allah, untuk memandang para ulama Allah, memandang Al-Quran, memandang hadis. Tangan kita dipakai untuk berguna di dalam ketaatan kepada Allah. Kaki kita selalu dilangkahkan ke tempat yang mengundang keridhaan Allah. Kemudian semua badan kita, rambut kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita, semuanya selalu digiring oleh Allah kepada tempat-tempat yang mengundang kasih sayang Allah, sehingga kita semuanya dijadikan dari golongan para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan mati tercatat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di alam kubur dikumpulkan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, hingga di akhirat nanti kita berbarengan masuk surga Allah dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan kekasih yang paling dicintai oleh Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin, bijaisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Sallu ala nabi.